pertanyaan ini siapa? Nggak dijawab. Silakan Murida. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah IMQ yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insya Allah sampai surga Firdaus. Amin. Mengenai menjaga diri dan keluarga. Pernah mendengarkan mengenai parenting. Jadi dalam memberikan nasihat bagi anak zaman now, jangan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu akan menjadikan orang tua yang tidak asyik. Tapi tanyakan orang tua yang tidak asyik. Tapi tanyakan keadaan dan perasaannya. Apakah seperti itukah? Ya, dilihat saja model manusianya seperti apa. Ya, karena memberi nasihat itu ada seninya. Ada ilmunya tersendiri. Ya, memberi nasihat istri, anak-anak dengan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial yang berbeda, itu harus dengan caranya masing-masing. Ya. Oh, tidak boleh dengan ayat Al-Quran. Justru dengan ayat Al-Quran itu lebih kuat. Ya. Itu lebih kuat. Justru ayat Al-Quran harus disampaikan. Tuh, bahkan kepada orang musyrik ayat Al-Quran harus disampaikan. Bukankah Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik meminta suaka politik, maka berikanlah suaka politik itu sampai ia atau supaya ia mendengarkan kalamullah. Thumma ablighu ma'mana, kalau sudah selesai masa perlindungannya, sampaikan dia atau antarkan dia, kawal dia ke tempat yang aman untuk dia. Jangan ada orang yang menyentuhnya untuk membunuhnya. Begitu ya. Kata-kata hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia mendengarkan kalam Allah. Itu orang musyrik. Ya, apatah lagi kalau yang mau dinasihati adalah orang yang beriman. Remaja atau anak-anak bahkan penting disampaikan ajaran Al-Quran. Supaya mereka mengenal bahwa sedemikian baiknya, sedemikian indahnya nasihat dari Al-Quran. Ya. Semacam orang yang pengen hidup bahagia. Saya ingin hidup bahagia. Apakah ada orang bisa hidup bahagia tanpa takwa kepada Allah? Nah, itu pertanyaan penting. Seorang bisa mengatakan kamu tidak akan hidup bahagia sebelum kamu memenuhi hak-hak Allah. Kalau kamu penuhi hak-hak Allah itu tidak akan diterima oleh Allah sebelum kamu memperoleh ridho suami kamu. Jadi mesti dikasih faham itu. Nanti Allah akan lemparkan rasa bahagia di dalam hati. Semua hidup rasanya indah. Kapan itu? Bagi seorang istri, apabila suami ridho, itu indah luar biasa. Tidak ada keindahan yang lebih dari itu. Suami ridho, suami suka, suami sayang. Itu berarti Allah sayang kepada dia. Sholatnya diterima. Sholat dia bikin sakit suaminya, itu bermasalah. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, suami harus mengerti kenapa istrinya itu menyakitinya. Istrinya itu ngomongnya tidak terkendali. Pasti ada urusan kejiwaan, ada tergores di dalam hatinya. Dicari sebabnya apa. Diajak bicara yang baik. Dengarkan semua kata-katanya. Terus bisikanlah kata-kata yang menenangkan jiwanya. Apabila dia mengatakan,
kamu tidak sayang. Kamu tidak melindungiku. Suaminya harus mengatakan ya, bahwa tidak ada yang lebih sayang kepada dirinya kecuali suaminya. Ya, ingatkanlah ya perjuangan-perjuangannya. Katakanlah banyak hal yang kamu tidak tahu. Bahwa suami kamu itu adalah orang yang sangat membela kamu. Kamu tidak pernah tahu bagaimana suami kamu mendoakan kebaikan untuk kamu. Suami kamu mendoakan agar semua cita-cita kamu, keinginan kamu itu dikabul oleh Allah. Dan seterusnya harus dikasih tahu. Ya, dibisiki. Tapi penting dia faham bahwa tidak akan diperoleh kebahagiaan tanpa takwa. Hak-hak Allah penuhi, pasti Allah akan penuhi hak-hak dia. Penting dikasih faham ya, para istri, para gadis, para perawan yang belum bersuami, ya bahwa sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan yang salihah. Dan dia punya tanda-tanda penting. Wanita yang salihah itu sebelum dinikahi itu memiliki tiga sifat. Ya, sifat yang pertama adalah walud, yang kedua wadud, yang ketiga aud. Ini yang ketiga banyak yang tidak tahu. Semoga rekaman ini bisa disebarkan ke sebanyak-banyak orang. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ankihul walud al-wadud al-aud. Aud. Nikahilah wanita-wanita yang walud. Nikahilah wanita yang walud, keturunan banyak anak. Al-wadud, yang rasa cinta kepada calon suami, memiliki sifat rasa cinta yang membuncah. Cintanya itu luar biasa. Jadi kalau dia punya suami, cinta kepada suami itu luar biasa. Terus aud, dari kata aud. Dari kata aud itu apa? Aud itu seorang yang apabila suaminya marah kepada dia. Atau suaminya membuat marah dia. Bukan karena suaminya pasti benar. Boleh jadi suaminya salah. Bikin marah istrinya. Tapi dia berikan tangannya kepada suaminya. Suamiku, demi Allah aku tidak bisa tidur sebelum engkau ridho. Meskipun suami salah. Itu tuh. Yang akan bikin tentram, bikin bahagia hati secara abadi. Wanita yang salehah adalah wanita yang bikin gemas suaminya. In nadhartaha sarratka. Kalau kamu melihatnya, maka kamu merasa bahagia, merasa suka sekali, merasa cinta sekali. Wa in amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh dia, dia mentaati. Wa in ghibta anha hafizatka. Kalau kamu jauh dari dia, maka dia menjaga kamu. Menjaga kehormatan kamu. Tidak menyebarkan aib dan seterusnya. Itu wanita yang saleh. Hal-hal yang seperti ini untuk wanita-wanita yang nusyuz itu penting. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu membangkang suaminya. Dipegang dia marah. Diajak bicara dia memalingkan muka. Ya. Saatnya tidur suaminya di atas dia di bawah. Itu nusyuz. Ya. Suaminya mesti bersabar, mesti menasihati dan seterusnya. Nasihatilah, ini firman Allah. Ini sabda Rasulullah. Jadi dengan begitu dia paham akan agamanya. Ya, paham agamanya. Terkadang pintar, ngerti agama. Tuh, tapi karena perempuan itu berbicara dengan perasaannya, sering sekali akalnya itu tertimpa oleh perasaannya. Jadi mesti bersabar laki-laki.
Ya. Jadi saya pikir begitu ya, kasih nasihat itu jangan segan-segan, meskipun kepada orang kafir. Nih Al-Quran, ini hadis. Ya, jangan malu. Ya, jangan nanti mereka alergi dengan Quran. Kenapa? Kenapa selalu dikatakan ini menurut Thomas, ini menurut John, kenapa masih merujuk kepada orang kafir? Kenapa masih merujuk kepada tulisan-tulisan orang kafir yang mereka pun merujuk pada Al-Quran sebenarnya? Ya, kenapa tidak bangga mengatakan inilah firman Allah, inilah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, meskipun penting juga kita melihat, oh ini anak remaja ya, ya disentuh dari sisi kejiwaan dia. Macam kita mau aja orang untuk mempelajari baca Al-Quran. Kamu bisa baca Quran nggak? Enggak. Apa enaknya jadi orang Islam nggak bisa baca Quran? Itu sudah sentuhan tersendiri itu. Apa enaknya jadi orang Islam tidak bisa baca Al-Quran? Itu sama saja dengan ada hidangan di hadapan. Ada, Quran itu kan hidangan dari Allah. Apa enaknya orang yang hidangan ada di hadapannya, dia tidak mau makan? Apa enaknya? Cuma lihat doang. Apa enaknya jadi orang Islam tidak mengerti bahasa Al-Quran? Tidak mengerti hidangan-hidangan dari Al-Quran. Tidak merasakannya. Seperti apa rasanya orang yang makan hidangan tapi tidak terasa? Tidak merasakan manisnya. Baca-baca tapi nggak merasakan manisnya. Ya, seperti orang kehilangan rasa. Baik, saya kira itu Ibu Rida.